Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita lanjut lagi ya di pertemuan kelima ya setelah kita istirahat. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan lebih fokus pembahasan kita lebih ke arah riset di kualitatif ya nanti ya, di kualitatif. Sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, saya jelaskan. Nah, bagaimana nih sekarang kita berfokus dalam riset pemasaran ini? Fokus kita adalah saat ini ke riset kualitatif ya. Kalau kualitatif berarti kita akan meneliti, akan melakukan suatu riset pasar dengan menggunakan data yang berupa triangulasi data. Di antaranya seperti kita interview ya kan, gitu kan, sampai dengan kita selama mengeksplor, menginterview, kita juga mengambil beberapa data sekunder sebagai syarat ya, dari dalam bentuk video, dalam bentuk foto dan sebagainya. Nah, riset ini yang dirasa dia akan menggelinding seperti layaknya bola salju. Jadi lebih dalam ibaratnya dibandingkan riset secara kuantitatif. Nanti akan kita bahas satu persatu. Definisi kuantitatif riset sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Jadi riset ini adalah bagaimana nih tingkah laku manusia yang punya tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga di dalamnya itu ada interaksi antara sesama manusia di situ. Definisi lainnya menyebutkan bahwa riset kualitatif ini dia merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Nah, definisi ini biasanya itu dia menunjukkan beberapa keyword atau kata kunci dalam riset kualitatif, yaitu mulai dari proses, mulai dari pemahaman, mulai dari kompleksitas ya, interaksi dan manusia. Nah, riset ini diupayakan sedemikian rupa melalui prosedur-prosedur hitungan lain, melihat dari mulai proses pemahaman ya, interaksi dan sampai dengan kompleksitasnya itu apa di situ. Ciri riset kualitatif. Nah, proses dalam melakukan penelitian ini merupakan penekanan ya dalam riset kualitatif. Karena itu dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih berfokus pada proses daripada hasil. Prosesnya bagaimana? Inilah yang saya bilang tadi di awal kan. Lebih ke arah bagaimana menggali semaksimal mungkin sedalam-dalamnya informasi yang dibutuhkan di dalam kualitatif ini. Karena proses ini memerlukan waktu dan kondisi yang terus berubah-ubah ya. Maka didefinisikan bahwa riset ini akan berdampak pada desain riset dan cara-cara dalam melaksanakan yang juga berubah-ubah ya atau bersifat fleksibel. Pada umumnya, riset kualitatif ini memiliki dua ciri utama. Yang pertama, data umumnya tidak berbentuk angka, ya kan? Selalu berbentuk angka. Apa bentuknya? Lebih banyak berupa narasi, berupa deskripsi, berupa cerita, berupa dokumen tertulis atau maupun dokumen tidak tertulis lainnya. Lebih ke arah observasi kan. Narasi ya kita interview, kita wawancara, ya kan. Observasi di lapangan silahkan dilakukan. Apa bukti tertulisnya? Ceritanya apa? Tanyakan sampai dengan data kita itu benar-benar valid dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam penelitian riset kualitatif ini. Kemudian yang kedua adalah penelitian kualitatif tidak memiliki rumus ya atau aturan secara absolut untuk mengolah dan menganalisis data. Pada riset kualitatif, eksplorasi ya permasalahan, identifikasi faktor dan penyusunan teori ini menjadi ciri khas utama di dalam penelitian kualitatif. Riset berikutnya ada lagi yang namanya riset kuantitatif. Nah, beda halnya dengan kualitatif. Kalau kuantitatif dia punya ciri khas. Ciri khasnya dia adalah menstrukturkan hubungan antara faktor atau mengklasifikasi hubungan antar faktor. Karena itu riset kuantitatif ini sering dikatakan membuktikan hipotesis atau teori yang ada, bukan menyusun teori.
kehadiran hipotesis atau dugaan sementara atau teori yang ada sebelum melakukan riset mutlak dibutuhkan pada riset kuantitatif. Sebaliknya, hipotesis atau teori tidak mutlak dibutuhkan pada riset kualitatif. Jadi kalau kualitatif ini nggak perlu adanya teori dulu, tidak perlu adanya suatu hipotesis, bahkan tidak punya hipotesis dugaan sementaranya itu. Tapi kalau kuantitatif ini wajib menggunakan adanya hipotesis atau menggunakan teori. Kemudian yang kedua, ada yang namanya riset eksploratif, exploratory. Apa nih riset exploratory? Riset ini didesain dengan lebih menekankan pada pengumpulan ide-ide dan masukan-masukan. Hal ini khusus berguna untuk memecahkan masalah yang luas dan samar menjadi sub masalah yang lebih sempit ya dan lebih tepat. Riset eksploratory ini ia adalah riset awal yang dilakukan untuk melakukan klarifikasi dan mendefinisikan suatu masalah. Kegunaannya apa? Kegunaannya adalah untuk membantu memformulasikan masalah secara lebih tepat. Riset ini bersifat fleksibel dan tidak bertujuan untuk mencari kesimpulan akhir. Tapi riset eksploratory ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara. Di antaranya, satu, ada namanya pencarian literatur sheet. Nah, ini apa? Pencarian angka-angka statistik. Pencarian artikel-artikel jurnal perdagangan. Atau artikel-artikel lain, majalah-majalah, koran-koran, atau buku-buku untuk data, atau memasukkan bagi masalah yang ada. Ini adalah pencarian literatur. Cari, mau itu offline yang ada bukunya adalah buku yang tercetak, ya, atau lakukan secara online dengan menggunakan buku yang e-book, ya, e-jurnal dan segala macam. Ini adalah riset exploratory dengan mempunyai ciri adalah literatur sheet. Jadi pencarian literatur. Yang kedua ada yang namanya survei pengamatan. Experience survey. Experience survey ini adalah wawancara dengan orang yang memiliki pengetahuan tentang objek umum yang sedang diselidiki. Interview kita lakukan dengan semaksimal mungkin agar apa? Agar pengamatan yang kita atur, yang kita akan gali itu mengenai sasaran kita apa nih yang akan kita ambil sebagai data primer kita atau data sekunder kita yang dibutuhkan untuk melakukan riset kualitatif. Yang ketiga ada yang namanya kelompok fokus wawancara pribadi yang dilakukan secara bersamaan di antara sejumlah kecil orang. Wawancara ini lebih mengandalkan pada diskusi kelompok daripada pertanyaan yang diarahkan untuk menghasilkan data. Ini adalah fokus wawancara. Yang keempat adalah bagaimana menganalisis atas kasus-kasus tertentu, studi yang intensif ya, atas contoh-contoh mengenai fenomena apa nih yang akan kita selidiki. Itu adalah exploratory. Kemudian yang ketiga, ada namanya metodologi riset kualitatif. Bagaimana nih metodenya? Dalam penelitian sosial, masalah penelitian, tema, topik, dan judul penelitian berbeda secara kualitatif maupun kuantitatif. Baik substansial maupun material, kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks, namun berlokasi di permukaan. Akan tetapi, masalah-masalah kuantitatif biasanya kualitatif berwilayah pada ruang sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun memiliki kedalaman batasan yang tak terbatas. Kalau boleh saya analogikan gini, riset kuantitatif ibarat kita membangun kolam renang. Kolam renang itu melebar kemana-mana dengan adanya panjangnya berapa, kedalamannya paling maksimal 2 meter. Itu adalah kuantitatif, melebar sesuai dengan batasannya tapi tidak terlalu mendalam. Tetapi kalau riset kualitatif berbicara kualitas. Berbicara kualitas berarti adalah mencari ke dalam-dalaman sampai ke akar-akarnya. Contoh, di dalam
kita membor sumur bor, dalam sumur bor itu kan bisa kita gali sampai dengan berapa ratus meter itu pun boleh, ya kan? Kalau gali biasa, jet pump biasa paling 20 meter ya, 35 meter. Bahkan digali sampai 100 meter pun itu bisa sampai dengan menemukan dalamnya ada cairan, ada mineral, ada mungkin minyak dan sebagainya. Itu adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Sempit lingkupnya tetapi mendalam sampai ke akar-akar. Itu adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif ini adalah proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Yang menurut Creswell ya, tahun 98. Sedangkan menurut Moleong dalam Bogdan dan Taylor, dia mengatakan apa? Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, tuh, ya kan? Bersifat alami dan dilakukan penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal, teori, dan wawasan yang luas. Jadi bisa bertanya, bisa menganalisis, bisa mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas. Untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Ini adalah penelitian kualitatif. Bagaimana metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif? Ada beberapa metode dalam pengumpulan data dan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah interview, wawancara. Wawancara ini adalah merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang mendalam. Wawancara mendalam adalah in-depth interview, adalah proses yang memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Silakan kalau tanpa ada pedoman. Di mana pewawancara dan informal terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Ini adalah wawancara yang memang sumber narasumbernya wawancara itu dia sudah lama mengabdi di situ. Dia sudah lama bekerja di situ. Sehingga dengan dia lama bekerja di situ, dia memahami tentang seluk-beluk apa yang data yang kita butuhkan untuk menggalian sumber referensi, menggalian sumber data untuk penelitian kualitatif di tempat yang kita teliti. 2. Observasi. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian. Untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi, yaitu kita bisa melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Ingin dalam tahun 2007 ya mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk observasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu ada namanya observasi partisipasi, ya kan, dengan orang yang kita berpartisipasi langsung datang ke lapangan. Ada observasi tidak terstruktur tanpa terencana ya, jadi melakukan observasi sesuai di lapangan apa yang dia cari, kemudian dia di situ melakukan pengamatan lebih mendalam. Dan ada observasi kelompok tidak terstruktur, dilakukan oleh sekelompok tertentu untuk menggali, untuk mengamati tempat penelitian yang akan kita teliti. Observasi partisipasi
atau dikenal dengan nama participant observation. Ini adalah metode atau pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Ngikuti langsung tuh. Dia di lapangan, dia kerja bagaimana sampai 28 jam dia kerja di perusahaan tersebut atau di tersebut dia lakukan dengan namanya observasi partisipasi, ikut nimbrung langsung. Ada berikutnya observasi tidak terstruktur. Ini apa? Observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi, tanpa menggunakan pedoman observasi. Pada observasi ini, peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Ada observasi kelompok. Apa itu? Adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek secara sekaligus. Ini adalah observasi kelompok. 3. Dokumen. Sejumlah besar fakta, data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data tersedia dalam bentuk surat menyurat, dalam bentuk catatan harian, dalam bentuk cenderamata, dalam bentuk laporan-laporan, dalam bentuk artefak, dalam bentuk foto, dalam bentuk video, dan lain sebagainya. Sifat utama data ini adalah tak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara mendetail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam. Ada yaitu namanya adalah autobiografi, ya kan? Ada surat-surat pribadi, ada buku atau catatan harian, ada memorial, ada clipping, ada dokumen pemerintah atau swasta, data di server, data di flash disk, data yang tersimpan di website, data tersimpan di Google Drive, dan lain sebagainya. Ini adalah dokumen yang bisa kita gali untuk mengambil data apa yang kita perlukan dalam penelitian kualitatif tersebut. Keempat, ada namanya focus group discussion atau kenal FGD. Apa ini FGD? FGD ini adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. Nah, ini adalah focus group discussion. Ini yang kita bahas. Berarti di sini ada 3-4 fokusnya ya. Baik itu mulai dari teman-teman meneliti nanti dengan menggunakan cara interview atau wawancara, kemudian cara kedua observasi, cara yang ketiga dengan dokumen, kemudian cara keempat dengan menggunakan FGD. Ini adalah metode yang digunakan dalam riset kualitatif. Monggo, silakan. Sampai di sini, minggu depan kita akan bahas ya tentang topik yang berhubungan dengan data sekunder. Silakan, jika ada sharing atau pertanyaan berkaitan dengan data yang namanya penelitian secara kualitatif. Di mana penelitian secara kualitatif ini teman-teman difokuskan bagaimana bisa membuat suatu penelitian yang bersifat menggali sedalam-dalamnya ya dengan berbagai macam kebutuhan untuk diambil dalam suatu penelitian yang akan teman-teman ambil ini. Monggo silakan. Ini temannya satu lagi nggak masuk ya? Silakan. Ada? Karena ini teori ya, teori yang mendukung tentang permasalahan-permasalahan bagaimana kita nanti akan meneliti di lapangan
kalau objek data kita itu penelitiannya tidak menggunakan kuesioner, tidak menggunakan apa namanya itu alat ya, dalam hal ini pengisian data, pengisian kuesioner, tetapi lebih berfokus kepada penelitiannya yang bersifat kualitatif. Kita mau optimalkan dengan interview, kita mau optimalkan dengan studi lapangan, kita observasi ke lapangan, kita menyiapkan dengan beberapa orang, kita lakukan diskusi fokus group diskusi dengan teman-temannya, kemudian bisa dengan menggunakan pencarian data ya, dengan dokumentasi, sehingga dokumen itu sekarang ada digital, ada yang masih manual, ada yang tersimpan di drive, ada yang sudah terprint dan segala macam, itu dimaksimalkan seoptimal mungkin bahwa kita untuk bisa meneliti tentang apa nih yang akan mau kita teliti. Ada? Karena bukan discuss lagi ya. Jadi nanti teman-teman di pertemuan kelima ini saya akan coba teman-teman nanti saya bikinin draft ya untuk tugas berarti ya. Nanti tugas, nah ini kan sudah mulai nih. Kita tadi belajar bagaimana meneliti tentang riset pemasaran dengan menggunakan cara secara kuantitatif. Nah, kemudian hari ini juga dengan secara kualitatif. Nah, nanti teman-teman akan saya buatkan jenis kayak ini ya, kayak draft ya atau kerangka dalam hal penelitian tugas untuk bagaimana teman-teman menggali tentang riset pemasaran yang di tempat kerja teman-teman, boleh yang diangkatnya usaha teman-teman yang sedang dirintis ya, atau boleh tempat kerja teman-teman yang dianggap itu bisa menjadi salah satu masukan-masukan sehingga nanti bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya setelah UTS. Nanti kita berikan waktu untuk presentasi ya, untuk pemahaman tentang riset pemasaran, bagaimana solusinya, ada kendalanya bagaimana, sampai kita memberikan alternatif solusinya apa yang akan diberikan di dalam kita penelitian melakukan riset pemasaran ini. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kelima. Ini kayaknya jam makan siang ya, karena memang kendalanya kita 2 sesi, biar teman-teman nanti di minggu yang akan datang, ketika ada tugas di Edling pun teman-teman sudah mulai bisa berfokus ya dalam mengerjakannya. Tetap optimis ya, karena teman-teman sambil kerja, ini adalah salah satu perjuangan yang harus teman-teman tempuh dalam menghadapi perkuliahan sarjana ini. Karena butuh pengorbanan, butuh waktu ya, dengan berbagai macam aktivitas yang cukup padat. Saya rasa teman-teman harus tetap menjaga semangatnya agar selesai dengan tepat waktu ya, sampai dengan perkuliahan selesai, sampai teman-teman sidang skripsi dan teman-teman di yudisium sebagai calon, sebagai sarjana manajemen. Terima kasih, sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak.